Ini merupakan laptop gaming dari Asus TUF yang sudah dilengkapi dengan prosesor Core i9 generasi 11. Teman-teman penasaran untuk reviewnya? Tapi kita intro terlebih dahulu. Yo, halo guys, welcome back again to Mas Nan Techno. Jadi kali ini kita bakalan bahas laptop yang satu ini, Asus TUF F15 yang sudah menggunakan Intel Core i9. Nah, pertama kita bakalan bahas dulu untuk desainnya terlebih dahulu. Nah, jadi ini laptop ini sudah menggunakan warna Eclipse Gray. Di sini jauh lebih elegan warnanya, saya suka banget sama warna ini. Dan juga di depannya sini ini ada aksen tulisan TUF yang benar-benar ditulis tipis, tapi ini ngasih kesan kalau laptop ini tuh kuat banget gitu, kayak ringkit banget. Apalagi ditambah di pojok-pojoknya di sini ada kayak hiasan yang bikin laptop ini kelihatan jauh lebih kuat. Dan di pojok sebelah sini ini ada logo Asus TUF Gaming. Di sini saya suka banget sama yang varian warna Eclipse Gray ini. Nah, itu dia untuk bagian atas ini jujur ganteng banget ini laptop. Dan di setiap sudutnya sini ini nggak lancip, ini dibuat tumpul kaku, dibuat tumpul yang mana ngasih kesan laptop ini tuh beda dari laptop-laptop lainnya. Ini ciri khas dari Asus TUF banget. Oke, setelah itu kita bakalan bahas untuk bagian bawahnya dulu. Nah, di bagian bawah sini ini jujur saya juga suka banget. Di sini Asus nerapin honeycomb grip, yang mana untuk bagian bawahnya ini udah menggunakan desain honeycomb. Ya, saya jujur suka banget sama laptop ini karena desainnya kelihatan ganteng banget. Oke, itu dulu aja. Sekarang kita masuk untuk ke port bagian samping kanan kiri dulu nih. Nah, untuk di bagian kiri sendiri di sini ada USB Type A 3.2 dan juga ada Kensington lock. Itu aja untuk di bagian kiri. Sementara untuk di bagian kanan di sini ada port DC in, kemudian ada RJ45 port, kemudian setelah itu di sini ada HDMI 2.0. Dan ada dua buah USB Type A 3.2, USB Type C 4.0 Thunderbolt. Nah, ini juga sudah support dengan DisplayPort. Dan kemudian yang terakhir ada 3,5 mm audio combo jack. Itu dia untuk portnya. Sekarang kita akan masuk ke desain dalam dari laptop ini. Pertama kita akan lihat dulu, kasih lihat. Yap, ini dia untuk bagian dalamnya. Untuk finishing di bagian dalamnya sini Asus menggunakan finishing metal brush. Jadi ini ngasih kesan premium banget, ngasih kesan kuat banget kalau laptop ini tuh siap untuk tempur. Ini jujur saya suka banget. Dan kemudian untuk keyboard, di sini untuk keyboard Asus menggunakan full size keyboard. Jadi untuk tombolnya lengkap, udah ada numpadnya juga, dan saya sukanya di sini arrow key-nya tidak dikecilin. Jadi ukurannya ini normal arrow key-nya, karena saya kurang suka sama arrow key yang dia kecil. Dan ini Asus bagusnya agak nurunin arrow key-nya supaya ukurannya tetap normal. Nah, itu dia. Kemudian untuk keyboardnya ini di sini Asus menggunakan RGB backlight one zone. Jadi teman-teman bisa atur untuk jenis backlightnya di Asus Armoury Crest. Nah, itu dia. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan shortcut yang ada di keyboard ini. Dan ya, full size keyboardnya saya juga di sini suka dengan full size keyboard karena numpadnya jauh bisa dipakai ngetik, jauh lebih nyaman kalau kita lagi ngetik numerik. Nah, kemudian untuk touchpad, di sini touchpadnya saya suka. Ini laptop ini untuk desain secara keseluruhan kayaknya buat saya jatuh hati, karena untuk touchpadnya ini dia ukurannya nggak kebesaran, dia ukurannya pas dan luar biasa presisi. Dan setelah itu untuk klik kanan dan klik kirinya ini dipisah dan dijadikan tombol fisik yang misah dari touchpadnya gitu. Jadi saya suka dengan jenis touchpad yang kayak gini. Tapi sayangnya di sini kadang saya nemuin beberapa titik yang si touchpad klik kanan klik kirinya ini agak nggak mau respon. Kita harus klik sebanyak 2 kali gitu, karena yang pertama gagal dan kita harus coba lagi untuk yang kedua kalinya untuk berhasil menekan tombol ini gitu supaya laptopnya ngerespon. Itu aja sih kekurangan dari touchpadnya.
Setelah itu kita masuk ke bagian layar. Nah, ini untuk layarnya sendiri Asus menggunakan ukuran 15,6 inch, dan yang saya suka di sini untuk bezelnya ini tipis banget, kanan kiri atas ini tipis. Meskipun yang atas agak tebal sedikit, tapi ini udah termasuk tipis, dan untuk di bagian bawahnya ini agak tebal. Nah, kemudian istimewanya layar ini adalah sudah menggunakan refresh rate sebesar 240 Hz. Jadi ini luar biasa banget kalau teman-teman pakai buat main game. Ini udah refresh rate-nya ini bikin saya jatuh cinta banget. Nah, kemudian untuk resolusinya di sini masih Full HD dengan 1080p. Kemudian untuk tipe layarnya di sini sayangnya belum mengusung tipe layar IPS, tapi di sini Asus ngeklaim kalau layarnya ini sudah IPS level. Jadi udah oke banget. Di sini untuk sRGB-nya sendiri mendapatkan nilai 100% dan NTSC-nya di sini 72%. Nah, untuk kecerahan layar sendiri ini Asus sudah melengkapi layar ini dengan menggunakan layar dengan kecerahan 300 nits. Jadi ini ya oke lah gitu kan, untuk dipakai di dalam ruangan ini cukup banget. Cuman kalau di luar ruangan pasti agak sedikit kurang kelihatan. Itu aja kurangnya. Nah, sekarang kita bahas untuk speakernya. Nah, di sini untuk speakernya, di sini Asus masih menggunakan 2 buah speaker. Ini kerjasama dengan DTS Software juga. Tapi untuk kualitasnya, untuk kualitas audionya bisa dibilang nggak bagus-bagus amat dan nggak jelek juga gitu. Tapi ketika kita pakai buat nonton YouTube atau dengerin musik ini masih oke lah gitu. Cuman bukan yang bagus-bagus amat. Sekarang kita akan bahas untuk mikrofonnya. Kita bahas audio gak lengkap kalau nggak bahas mikrofon ya. Jadi untuk mikrofonnya sendiri di sini Asus menggunakan two-way AI noise cancellation. Jadi untuk dipakai buat Zoom meeting, buat Google Meet dan segala macam keperluan rapat online ini udah oke banget. Jadi saya suka banget dengan teknologi two-way AI noise cancellation yang dimiliki oleh Asus, karena itu membantu banget waktu kita lagi presentasi secara online. Jadi ini good job buat Asus. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke intinya. Jadi ini untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasinya di sini sudah menggunakan Intel Core i9 11900H. Karena di sini sudah menggunakan seri H, yang mana H ini high performance. Nah, kemudian untuk speednya sendiri di sini, untuk base-nya sendiri di sini menggunakan 2,5 GHz dan up to 4,9 GHz, yang mana itu udah kenceng banget ya. Balik lagi, ini adalah Core i9 dan kemudian laptop ini juga sudah dilengkapi dengan 8 core dan 16 thread. Nah, kemudian untuk memori RAM-nya sendiri di sini untuk varian SKU yang saya dapat ini sudah dilengkapi dengan memori RAM sebesar 16 GB, dual channel, jadi 8 GB kali 2, dan speednya berada di 3200 MHz. Jadi ini udah kenceng banget untuk RAM-nya. Nah, untuk storage-nya di varian yang saya pegang ini cuman di 512 GB NVMe SSD M.2. Jadi ini ya kalau teman-teman tahu harganya, kayaknya dapat spek kayak gini sih ini udah oke banget. Jadi ini udah pakai PCIe 3.0, jadi udah pasti kenceng banget performanya. Dan buat teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan teman-teman pakai varian ini. Jadi teman-teman di laptop ini disediain 2 slot SSD NVMe ya. Jadi M.2 maksud saya, disediain 2 slot SSD M.2. Jadi teman-teman bisa upgrade kapanpun teman-teman mau. Jadi ya, bagi saya ini udah good deals banget. Kita dapat yang 512, ya is okay. Tapi di sini Asus juga masih ngasih slot tambahan untuk SSD-nya ini. Jadi ini keren banget. Nah, kemudian yang terakhir untuk GPU-nya. Untuk GPU-nya sendiri di sini laptop ini sudah dilengkapi dengan RTX 3060 6GB GDDR6. Jadi ini laptop udah kalau dipakai gaming ya udah rata kanan lah. Udah pakai Core i9, habis itu 3060 ya, ini udah gak usah diraguin lagi. Nanti kita bakal langsung aja masuk ke tes gamingnya.
Nah itu dia untuk performa gamingnya. Jadi udah luar biasa banget kan. Nah, kemudian sekarang saya bakalan bahas mengenai konektivitas yang ada di laptop ini. Jadi kayak wifi-nya. Di sini jujur ini wifi-nya sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6. Ini ngebantu banget waktu kita lagi main game. Apalagi untuk gaming kompetitif kita pasti butuh koneksi internet yang stabil dan juga cepat. Jadi Wi-Fi 6 ini cukup membantu, sangat-sangat membantu malah. Nah itu dia. Kemudian untuk Bluetooth-nya, nah ini Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth 5.2, jadi udah dual band, jadi pasti konektivitasnya juga udah oke banget untuk pakai buat Bluetooth. Jadi ya ini oke banget untuk konektivitasnya. Nah sekarang kita bakal bahas untuk battery life. Untuk battery life-nya sendiri teman-teman gak usah ngarep banyak karena ini merupakan laptop gaming. Tapi di sini saya sukanya meskipun ini laptop gaming, ini mampu bertahan sampai dengan 6 jam. Yang mana yang kita tahu ya laptop gaming ya cuma 3, 4 sampai 5 jam, tapi ini bisa sampai 6 jam untuk penggunaan normal. Nah, itu dia. Itu aja. Sekarang kita akan bahas untuk harganya. Untuk harganya ini jujur buat saya kaget banget. Ini jadi harganya cuma di Rp20.480.000 aja. Jadi teman-teman jujur ini untuk harganya lagi pada naik. Saya juga kurang tahu ya, tapi kemarin saya nemu di harga Rp20.480.000. Jadi buat teman-teman yang mau beli, linknya ada di deskripsi ya. Nah itu dia. Setelah itu apa aja sih yang didapat kalau beli laptop ini? Nah ini untuk laptop ini sendiri, ini Asus sudah ngasih garansi selama 2 tahun. Kemudian untuk paket pembeliannya juga di sini dilengkapi dengan Windows 10 Home original serta Office Home and Student 2019. Nah, tapi teman-teman gak usah khawatir. Kayak saya di sini saya udah upgrade ke Windows 11. Teman-teman mungkin yang beli laptop ini pengen upgrade juga ke Windows 11. Nah teman-teman gak usah khawatir untuk beli lisensi Windows 11 lagi, karena kalau teman-teman udah punya lisensi Windows 10, teman-teman bisa upgrade ke Windows 11 secara gratis. Ya sekarang kita masuk untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya laptop ini worth it banget. Udah dapat Core i9 dan juga RTX 3060. Ya di harga 20 juta dapat spek kayak gini udah luar biasa banget. Good deals banget. Ya meskipun di sini Asus harus memangkas spesifikasi layarnya, tapi buat teman-teman yang cari performance, laptop ini pilihan yang tepat dan tidak menjadikan layar sebagai masalah ya. Tapi bagi saya layarnya juga ini udah oke banget, udah enak banget, apalagi dengan 240 Hz-nya ini buat ngebikin gaming experience yang luar biasa. Jadi ya itu aja, laptop ini cocok banget buat dijadiin pilihan. Mungkin segitu dulu aja review dari Asus TUF F15 Intel Core i9. So, thank you for watching. Jangan lupa di klik tombol like. Jangan lupa klik tombol subscribe juga. See you at the next video. Bye-bye.